Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Oke, di materi ini kita akan membahas mengenai jaringan komputer 2. Nah, utamanya kita akan membahas mengenai tunneling. Nah, materi ini nanti sebagai pengantar agar kalian bisa paham bagaimana cara kerja tunneling di mikrotik khususnya. Dan di sini juga ada beberapa simulasi ya. Ada beberapa simulasi untuk bisa kalian gunakan atau ikuti. Yang perlu kalian siapkan itu adalah eh, VirtualBox ya, karena nanti simulasinya itu menggunakan VirtualBox, kemudian dua mikrotik atau dua VM yang VM tersebut diinstal eh, dua mikrotik yang berbeda. Kemudian setelah mikrotik, kalian install untuk PC clientnya ya. Jadi kalian install dua PC client atau dua VM untuk PC client. Oke, mungkin itu saja ya tools yang perlu kalian siapkan. Nah, selanjutnya kita coba bahas mengenai materinya dulu. Oke, untuk pembahasan kali ini kita akan fokus pada definisi tunneling sama tipe-tipe tunneling, dan mungkin ini lebih ke simulasi ya. Jadi setelah tipe-tipe tunneling kita akan simulasi sedikit mengenai tunneling. Oke, nah ini pendahuluan mengenai tunneling. Jadi case-nya itu kenapa tunneling dibutuhkan di organisasi ya. Jadi ada beberapa case yang perlu tim teknisi jaringan ya pecahkan gitu. Ya, contohnya misalkan di sini sesuai topologi ada kantor pusat dan kantor cabang. Nah, di mana kantor pusat itu ingin ya terkoneksi secara langsung, atau misalkan kantor cabang ingin terkoneksi secara langsung melalui jaringan lokal gitu ya. Atau misalkan kantor cabang ingin meremote langsung server di kantor pusat tapi secara aman. Nah, sebetulnya bisa aja ya. Misal kantor pusat itu menyediakan IP public ya di internet yang bisa diakses oleh kantor cabang. Nah, tetapi hal tersebut kurang aman ya, kurang aman karena IP public itu langsung dipublish di internet gitu. Langsung dipublish di internet, nah, sehingga semua orang yang terkoneksi ke internet itu akan tahu IP address server yang di share di internet gitu. Itu bahaya sekali gitu. Atau misalkan selain itu bisa juga sebetulnya menggunakan kabel ya, kabel fiber optik yang memang kabel tersebut yang sudah dirancang untuk bisa melewati eh, lautan gitu ya. Jadi gambarannya misalkan kantor pusat sama kantor cabang itu berbeda kota gitu ya. Berbeda kota atau berbeda benua yang dibatasi oleh lautan, misal seperti itu. Nah, bisa aja seperti itu. Nah, cuman kalau menggunakan kabelling itu pasti akan membutuhkan biaya yang mahal. Nah, oleh karena itu kita di Mikrotik bisa memanfaatkan yang namanya tunneling. Tunneling itu merupakan fitur di Mikrotik ya, yang dimana fitur tersebut menyediakan jalur khusus untuk atau supaya terhubung ya jaringan dari kantor pusat ke kantor cabang secara aman.
Jadi tunneling itu diibaratkannya seperti terowongan ya, terowongan yang memang menghubungkan khusus ya, atau terhubung dengan khusus. Jadi tidak ada seorang pun yang tidak memiliki akses ya, yang bisa masuk ke dalam tunnel. Gitu. Seperti itu. Gambarannya seperti itu. Oke. Nah, tunneling. Nah, ini tunneling jenis-jenis tunneling ya. Jadi tunneling itu ada beberapa jenis sebetulnya. Ada Ethernet over IP atau EOIP, kemudian L2TP, layer 2 tunneling protokol, PPTP, point to point tunneling protokol, IP in IP, kemudian ada PPOE, point to point protocol over Ethernet, kemudian ada VLAN-nya, virtual local area network, kemudian ada IP security atau IPsec disingkatnya, atau internet protokol security ya, itu. Jadi ini contoh jenis-jenis tunneling yang ada di Mikrotik. Nah, setiap jenis ini pasti berbeda ya, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi ada mungkin dari sisi security-nya sih ya, dari sisi security sama dari sisi kemudahan bagaimana cara konfigurasinya gitu. Nah, berikut adalah cara atau cara tunneling terhubung gitu ya. Jadi ada dua caranya. Tunneling bisa terhubung. Jadi tunneling itu bisa menghubungkan, tujuannya itu untuk menghubungkan jaringan lokal ya, jaringan lokal. Nah, kalau secara logis ya, misalkan head office dan brain office itu dalam satu gedung yang sama ya, kita cukup memberikan IP lokal yang sama juga, itu sudah bisa terkoneksi ya tanpa tunneling sebetulnya. Nah, tapi ini kan case-nya berbeda ya, head office dan brain office itu terpisah jarak gitu ya, terpisah jarak. Nah, sehingga bagaimana caranya supaya bisa jaringan lokal tersebut bisa saling terhubung. Nah, caranya sebetulnya bisa memanfaatkan IP public. Jadi masing-masing head office sama brain office itu mempunyai IP public. Nah, jadi kita tidak perlu menggunakan kabel lagi. Ya, kita memanfaatkan IP public yang nantinya disetting sebagai lokal address di masing-masing office, kemudian remote address di masing-masing office ya. Jadi IP public dari head office itu menjadi remote address di brain office, dan IP public di brain office menjadi remote address di head office. Seperti itu. Nah, di IP tunnel lokal network ya, itu bisa menggunakan segmen IP yang sama ataupun bisa menggunakan segmen IP yang berbeda gitu. Jadi meskipun menggunakan segmen IP yang berbeda ya tetap terhubung ya, tetap terhubung. Syaratnya yaitu harus menggunakan IP public. Nah, ini contoh dari jenis tunneling, yaitu PPTP atau point to point tunneling protocol, atau disingkatnya PPTP. Nah, PPTP ini adalah protokol tunneling yang juga digunakan untuk membangun VPN ya, VPN. Jadi kalau misalkan remote client atau klien yang mau meremote router ya di luar jaringan kantor, tapi mau secara aman, itu bisa menggunakan VPN ya. Jadi nanti si remote client ini atau PC untuk meremote-nya itu diberikan IP VPN yang sudah dikonfigurasi di Mikrotik nantinya. Seperti itu. Itu bisa menggunakan jenis tunneling PPTP ya. PPTP untuk membangun VPN. Nah, PPTP ini mengenkapsulasi data pada lapisan 2 dalam protokol PPP
PPTP, tapi tidak memerlukan enkripsi seperti yang dilakukan oleh protokol IP security. Nah, berarti ini masih tergolong ini ya, masih tergolong ada atau kurang aman lah ya, karena tidak memerlukan enkripsi. Itu. Tapi ini bisa dilakukan karena ini ya, karena kan ini jalur khusus ya, meskipun tidak memerlukan enkripsi, ya kita masih bisa mencobanya ya, karena PPTP ini sudah apa ya, si IP tunnel itu sudah terisolasi gitu ya dengan jaringan internet gitu. Jadi sehingga dirasa masih bisa dilakukan. Contoh kalau misalkan kalian mau mengaktifkan PPTP server di Mikrotik, itu kalian bisa mengaktifkannya itu di Interface ya, di Interface. Nah, di sini ada checklist untuk mengaktifkan. Jadi kalau mau mengaktifkan PPTP server, aktifkan ya, enable. Kemudian ini untuk klien ya, ini untuk klien supaya bisa nge-remote, bisa disetting di PPP script. Jadi dimasukkan nama kliennya, kemudian passwordnya ya. Nah, ini local address dari IP public Mikrotik yang sedang digunakan. Kemudian ini remote address, berarti ini remote address dari IP public yang nanti akan meremote ke Mikrotik targetnya. Kemudian connect to. Nah, connect to itu mau dikonekkan ke IP mana gitu ya. Ini di router B. Ini kalau misalnya di setting di router A ya. Jadi contohnya misalkan ini kan ada dua router A dan router B. Kemudian di dial up IP public router A, jadi dipanggil tuh ya, IP public router A dan masukkan username dan password sesuai pengaturan secret PPTP server. Nah, berarti user dan passwordnya itu harus sesuai dengan yang ada di router A. Begitu. Jadi sehingga kita bisa meremote router A ya dengan melalui jalur VPN. Nah, kemudian L2TP. Nah, L2TP itu adalah layer protokol tunneling yang biasanya digunakan untuk membangun virtual private network atau VPN. Nah, ini juga digunakan untuk VPN juga. Ya, sama halnya dengan PPTP tadi ya. Nah, dalam protokol PPTP, point-to-point protokol dan kemudian menginstalasi paket PPTP dalam paket IP. Ini L2TP ya, ini sama-sama aja. Nah, bedanya dengan IPsec, IPsec itu adalah jenis tunnel yang banyak digunakan sebetulnya, karena tunnel ini sudah terproteksi dari ancaman keamanannya, karena adanya proses enkripsi. Jadi ketika pengiriman data di jalur tunnel itu akan ada proses enkripsi terlebih dahulu sebelum paket tersebut bisa nyampe ke router targetnya gitu. Jadi IPsec ini protokol keamanan yang dapat digunakan untuk membangun saluran aman melalui jaringan publik ya, seperti internet. IPsec tunneling mengenkapsulasi dan mengamankan paket data dalam sebuah terowongan atau tunnel yang terproteksi dari ancaman keamanan. Seperti itu. Jadi nanti proses cara kerjanya itu IP security ini semua pesan yang terkirim atau semua paket yang terkirim dari router A atau router B gitu ya, itu akan dilakukan proses enkripsi. Kemudian nanti nyampe ke router 2 itu akan dilakukan proses dekripsi. Itu mungkin cara kerjanya. Oke, kemudian Ethernet over IP. Nah, kalau Ethernet over IP itu adalah protokol pada Mikrotik
atau router OS yang berfungsi untuk mengembangkan sebuah network tunnel antar mikrotik router di atas sebuah koneksi TCP atau IP menggunakan protokol GRE. GRE itu adalah protokol tunnel yang digunakan untuk mengenkapsulasi paket data IP dalam paket IP lainnya. GRE tunneling memungkinkan pengiriman paket data melalui jaringan yang tidak mendukung protokol routing, sehingga mengizinkan terowongan atau tunnel virtual antara dua titik dalam jaringan. Oke, selebihnya ini mungkin sama ya antara cara kerjanya itu dengan jenis tunnel yang lain. Gitu. Hampir sama sih cara kerja, cuman yang membedakan itu adalah cara bagaimana konfigurasinya saja. Kalau untuk cara kerja sama sih ya, jadi akan mengisolasi ya, mengisolasi sehingga tidak ada seorang pun yang berhak ya yang bisa masuk ke terowongan atau ke konfigurasi tunnel sebelum diizinkan gitu. Oke. Nah, kemudian ini simulasi IP tunnel. Jadi simulasi IP tunnel nanti topologinya seperti ini. Ya. Ini kan kita pakai ini ya, kita pakai dua mikrotik yang ada di virtual machine. Contohnya seperti ini. Kalau internet ini kita bikin di HCP saja. Jadi sehingga IP internet itu pasti akan berbeda-beda ya setiap device. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau praktikum itu pasti IP internet pasti beda dengan yang ada di topologi gitu. Nah, yang perlu kalian samakan mungkin ini IP tunnel ya, ini bisa disamakan. Kemudian IP LAN juga itu bisa disamakan. Nah, kebetulan di jaringan yang saya gunakan itu tidak memiliki IP public ya. Jadi nanti untuk IP tunnelnya itu kan IP tunnel harusnya diganti menggunakan IP public. Nah, karena tidak menggunakan IP public, kita coba manfaatkan aja ya. Kita coba simulasinya menggunakan IP lokal. Yang penting ini IP tunnelnya terhubung ya, kemudian running gitu. Nah, tujuannya itu. Jadi sehingga di router A ini kita anggaplah ini router ini mikrotik Bandung ya, ini router Bandung, ini router Jakarta ya, anggap saja misalkan kalau sudah IP tunnelnya sudah terhubung kemudian sudah running, itu IP mikrotik atau mikrotik Bandung dan mikrotik Jakarta bisa saling berkomunikasi melalui jalur tunnel atau menggunakan IP tunnel ataupun misalkan menggunakan IP LAN yang mempunyai segmen yang berbeda ya. Kemudian nanti sediakan juga ya dua PC client atau dua PC PM client ya. Jadi dua PM client yang bisa dilakukan untuk uji coba nantinya. Oke, mungkin seperti itu aja ya untuk topologi yang mau kita buat. Ya. Jadi kita coba simulasi dulu ya untuk menggunakan IP tunnel. Silakan kalian siapkan tools yang nanti dibutuhkan di praktikum. Oke, kita coba simulasi ya. Cek. Oke, ini adalah kisi-kisi untuk UAS ya teman-teman ya. Ini UAS jaringan komputer 2. Soalnya ini ada 3 task yang tugas yang perlu kalian kuasai, yaitu adalah basic konfigurasi, manajemen hotspot, dan firewall. Nah, di tiap task ini nanti kalian bakal mendapatkan poin ya. Kalau misalkan tahap contoh misalkan basic konfigurasi itu kan 50 poin. Nah, kenapa 50 poin? Karena itu krusial sekali tuh, yang basic konfigurasi memang harus dikuasai gitu. Karena kan kalau misalkan basic konfigurasinya gagal, tidak bisa mengerjakan ke tahap selanjutnya gitu. Kemudian ini basic konfigurasi ya, basic konfigurasi itu jadi kalian pelajari cara untuk mengkoneksikan mikrotik ke internet, hanya seperti itu aja.
bisa menggunakan DHCP client, atau juga kalau misalkan kalian mau belajar statik ya, statik konfigurasi, itu bisa juga ya. Tapi kalau mau lebih simple bisa menggunakan DHCP client. Nah itu coba kalian explore, kalian pelajari ya mengenai basic konfigurasi. Nah jangan lupa nanti network di VirtualBox-nya gunakan bridge adapter. Nah nanti di lab juga itu akan disetting seperti itu. Kemudian manajemen hotspot ya. Nah ini manajemen hotspot itu adalah seperti yang pernah kalian praktekkan sebelumnya waktu di tugas 2 ya. Nah ini di manajemen hotspot ini nanti kalian harus mempelajari konfigurasi hotspot, kemudian pastikan nanti hotspotnya itu bisa terkoneksi ke virtual mesin yang nantinya dijadikan sebagai komputer klien ya. Bisa pakai apa? Komputer kliennya itu bisa pakai Windows XP atau misalkan Windows 7, Windows 10 atau Windows 11, boleh itu ya, terserah ya. Silakan saja, yang penting nanti konfigurasi hotspotnya itu bisa diakses oleh komputer klien ya. Contohnya misalkan seperti hotspot yang di kampus ya, kan hotspot utb univ.ac.id. Ketika diketik di itu di browser, baru tuh muncul login Mikrotik gitu. Nah seperti itu. Nah kemudian nanti juga kalian harus bisa membuat ini nih ya, membuat user profile, kemudian contoh atau membuat user profile, kemudian membuat user, dan terakhir limitasi bandwidth. Nah ini yang paling penting ya, limitasi bandwidth itu yang harus dipelajari tuh. Itu masih basic ya, manajemen hotspot. Kemudian yang terakhir adalah firewall. Firewall itu singkat saja sih ya untuk tasnya. Kalau firewall itu hanya tasnya itu untuk memblok situs ya di firewall, tapi berdasarkan layer 7. Nah di firewall kan itu ada menu layer 7 tuh. Nah nanti situs-situs yang akan dibloknya itu harus disimpan di layer 7 menggunakan kode regex gitu. Nah gitu, jadi silakan untuk UAS nanti open book ya, open book, jadi kalian bisa explore, bisa googling gitu ya, atau bisa melihat praktek-praktek yang dulu pernah kita lakukan ya di kelas seperti itu. Nah jadi nanti kalian dipersiapkan ya untuk 3 tas ini, karena setiap tas itu pasti memiliki poin-poinnya masing-masing. Nah ini yang manajemen hotspot, firewall ini kan poinnya 25 dan 25 ya. Nah nanti akan dipecah lagi nih per soal ya. Jadi 25 dibagi banyak soal nantinya. Jadi bukan tidak apa ya, maksudnya pasti akan ada, kalau misalkan ada soal yang sudah selesaikan itu nanti akan masuk poin. Ini masih belum dipecah nih. Nah, tapi nanti di soal UAS akan dipecah lagi yang poin 25 ini. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan tas ini sudah selesai dan sudah beres atau sudah berhasil ya, berarti nanti poin kalian sempurna 100% gitu. Nah, kecuali kalau misalkan cuman basic konfigurasinya aja nih yang berhasil, nah berarti poin-poin yang didapat itu adalah 50 gitu. Atau misalkan gini, basic konfigurasi sudah manajemen hotspot tapi setengahnya nih manajemen hotspot. Nah nanti itu akan ada perhitungan ulang lagi ya untuk penilaiannya. Oke, mungkin seperti itu aja ya untuk kisi-kisi UAS jaringan komputer 2. Silahkan agar bisa lebih dipersiapkan lagi ya UAS nanti, UAS praktikum nanti. Terima kasih teman-teman. Silahkan kalian lanjutkan untuk menonton atau mempelajari mengenai tunneling ya, praktikum tunneling. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjutkan lagi untuk praktek ya. Sekarang kita coba praktek mengenai tunneling. Nah ini saya sudah coba siapkan ya 2
PM mikrotik. Ini analoginya yang saya buat itu adalah mikrotik Bandung dan mikrotik Jakarta. Jadi mikrotik Bandung ini terletak di kota Bandung misalkan ya. Jadi di kantor cabang Bandung. Kemudian ini mikrotik Jakarta misalkan terletaknya di kantor pusat Jakarta. Begitu. Nah, ini saya sudah coba di running ya, dan mikrotiknya atau virtualboxnya sudah berjalan secara lancar. Oke, kita coba buka Winbox. Di Winbox ini sudah terdeteksi ya MAC address dari kedua mikrotik tersebut. Cuman ini identitinya nih yang masih belum dirubah ya. Jadi ini MAC address punyanya mikrotik Bandung atau Jakarta. Nah ini kan pasti akan bingung tuh ya. Nah makanya kalau supaya tidak membingungkan seperti ini, kita harus rubah identitinya. Nah caranya kita coba buka dulu VirtualBox mikrotik Bandung. So, kemudian login. Ini passwordnya masih kosong karena masih baru diinstalasi ya mikrotiknya. Kemudian no, enter, masukkan password baru, masukkan repeat password yang sama. Oke, sudah diganti passwordnya. Nah, kemudian kita coba ganti ya identitinya. Caranya sistem identity set name sama dengan kan ini mikrotik Bandung. Kita coba kasih nama aja Bandung. Kemudian enter. Kemudian cara menampilkannya sistem identity print. Nah, sudah berubah ya menjadi Bandung identitinya. Oke, selanjutnya ke mikrotik Jakarta admin. Ini passwordnya masih kosong karena baru instalasi. No, masukkan password baru 123. Kita ganti identitinya sistem identity set name sama dengan Jakarta. Sistem identity print untuk menampilkan identitas yang sudah dirubah Jakarta. Nah, kalau sudah berarti ini sudah terubah ya identitasnya. Kita cek lagi di Winbox. Press. Nah, sudah berubah ya Bandung dan Jakarta. Oke, kita coba remote satu-satu nih. Oke, sudah masuk. Ya, sudah masuk. Ini yang Bandung ya. Kemudian satu lagi yang Jakarta, Winbox. Bahkan yang Jakarta ini jangan lupa passwordnya. Oke, sudah masuk yang Jakarta juga. Oke, kita cek topologi dulu ya. Nah, sesuai topologi IP internet itu nanti akan kita gunakan IP DHCP ya supaya cepat cara konfigurasinya. Jadi kita pakai DHCP. Jadi nanti mikrotik di Ether 1 itu kita buat menjadi DHCP client. Kemudian IP tunnel ini untuk di mikrotik Bandung di setting IP-nya 172.12.12.2. Kalau di Jakarta 172.12.12.1. Kemudian IP LAN untuk di Bandung itu 11.11.11.1. Kemudian IP LAN di Jakarta 10.10.10.1. Oke, kita coba yang di Bandung dulu ya. Yang di Bandung kita setting kelihatan. Kita setting interface-nya dulu nih. Setting interface di Ether 1. Di Ether 1 ubah namanya dulu misalkan ke internet ya supaya tidak membingungkan nantinya.
apply, kemudian enter 2 nya kita ubah menjadi LAN. Oke, kemudian kita tambahkan interface baru. Nah, ini kan ada interface IP tunnel ya. Kita kan akan menggunakan IP tunnel ya untuk simulasi. Nah, caranya, nah di sini kan ada beberapa IP tunnel atau misalkan ada beberapa tunneling ya. Di sini ya, ada IO IP tunnel, kemudian ada IP tunnel, GRE tunnel, VLAN ya. Nah, ini bisa kita pakai nih salah satunya. Nah, caranya kita harus tambah interface baru ya. Contohnya misalkan di IP tunnel ya. Nah, ini new interface IP tunnel. Nah, karena ini IP tunnel digunakan di Kota Bandung, kita coba pakai kasih nama misalkan IP tunnel 1 Bandung. Jadi kita apply dulu aja ya. Apply, kemudian oke, ini sudah. Nanti konfigurasi selanjutnya kalau sudah ditambahkan DHCP client. Itu menambahkan interface. Nah, sekarang kita coba tambahkan ya DHCP clientnya supaya agar si mikrotik yang kita pakai itu terkoneksi ke internet. Caranya ada di IP kemudian DHCP client. Nah, di DHCP client ini ada fitur plus ya. Ini untuk meng-add atau menambahkan DHCP client. Kita tambahkan, kita simpan di interface header 1 internet ya yang digunakan untuk khusus jalur internet. Apply, kemudian oke. Oke, pastikan statusnya bound. Nah, kalau sudah bound dan kemudian sudah dapat IP address ya 192.168.1.36/24. Selanjutnya kita cek kondisi apakah sudah terkoneksi ke internet dengan cara ping ke google.com. Nah, sudah berarti ya. Kemudian langkah selanjutnya kita cek IP address. Nah, IP address ini sudah ada ya, sudah tercreate secara dinamik. Nah, dinamik itu berarti secara otomatis ya IP address untuk internet. Nah, kemudian kita tambahkan IP LAN. IP LAN caranya kita tambahkan di address list ya. Di address list tambahkan kemudian IP LAN untuk LAN di Mikrotik Bandung 11.11.11.1/24. Nah, ini sesuaikan lagi interface-nya ether 2 LAN, apply. Nah, ini nanti diisi secara otomatis ya, jadi jangan diisi secara manual, langsung aja, atau kalau misalkan secara manual boleh saja sih ya. Jadi nanti ini sebagai IP net ya. Kemudian kita tambahkan IP untuk tunnel. IP tunnel Bandung yaitu adalah 172.12.12.2. Kemudian ini netnya itu menggunakan network IP tunnel Jakarta, berarti 172.12.12.1. Interface-nya menggunakan IP tunnel 1 Bandung. Kemudian di apply. Oke, ini sudah tercreate ya IP tunnel 1 Bandung. Oke, selanjutnya kita coba beralih ke IP Jakarta Mikrotik Jakarta dulu. Oke, saya coba ini dulu ya, atur dulu supaya kelihatan. Nah, di IP Jakarta konfigurasinya sama ya kayak yang di Bandung, cuman beda IP address. Oke, yang pertama kali dilakukan itu adalah menambahkan interface baru dulu, yaitu interface tunnel ya. Oke, sebelum menambahkan interface ini kita ubah dulu nih namanya ya supaya tidak membingungkan nantinya.
Ether 1 itu digunakan untuk jalur internet. Nama, kemudian Ether 2 digunakan untuk jalur LAN. Kemudian tambahkan interface IP tunnel. Nah, di IP tunnel ini kan di Mikrotik Jakarta. Karena ini di Mikrotik Jakarta, tambahkan misalkan kota Jakarta. Play. Oke, berarti ini interface sudah bertambah ya, interface IP tunnel. Langkah selanjutnya itu adalah menambahkan IP address ya untuk masing-masing interface. Caranya kita tambahkan di IP, kemudian addresses. Ya. Oke, ini belum ada nih ya untuk DHCP client-nya. Berarti kita coba tambahkan DHCP client-nya dulu. IP DHCP client. Nah, kita tambahkan DHCP, kemudian interface-nya pakai interface yang Ether 1 internet. Kemudian di apply, kemudian oke. Nah, pastikan statusnya bound dan sudah mendapatkan IP address. Kita cek di IP addresses. Nah, sudah terfit otomatis ya IP address-nya di interface Ether 1 internet. Oke, langkah selanjutnya kita tambahkan IP address untuk LAN. IP address LAN yaitu untuk Jakarta yaitu adalah 10.10.10.1/24. Interface-nya pakai interface Ether 2 LAN, kemudian di apply, kemudian oke. Nah, ini sudah ditambahkan ya. Kemudian kita tambahkan IP address tunnel untuk Mikrotik Jakarta. IP address tunnel Mikrotik Jakarta 172.12.12.1. Kemudian networknya menggunakan IP tunnel Bandung 172.12.12.2. Interface-nya pakai interface tunnel 1 Jakarta ya. Apply, oke. Oke, berarti ini ada 3 interface yang aktif ya di sini. Oke, langkah selanjutnya kita tambahkan local remote address ya. Nah, ini kan untuk bentar, saya cek dulu yang di Bandung ya. Nah, ini yang di Bandung, ini yang Jakarta nih. Yang di Bandung kita cek dulu nih untuk addresses internetnya ya. Nah, ini kan addresses internet yang ada di Kota Bandung ya. Jadi mendapatkan addresses 192.168.1.3.6. Kemudian addresses yang di Jakarta kita cek. Nah, ini 192.168.1.37. Nah, addresses ini umpamanya itu adalah IP public ya. Nah, nanti IP public ini atau IP internet ini kita manfaatkan untuk local address network dan network address remote gitu ya. Nah, berarti di tunnel itu kita harus tambahkan tuh di interface tunnel. Kita coba tambahkan di interface yang di Jakarta dulu. Nah, di interface Jakarta kita tambahkan local address. Nah, local address-nya itu menggunakan IP address internet yang sudah di-set di Mikrotik Jakarta ya di Ether 1. Nah, berarti yang 192.168.1.37. Nah, remote address-nya berarti menggunakan remote address internet yang ada di Bandung. 192.168.1.36. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik play. Oke, sekarang giliran yang ada di Mikrotik yang ada di Bandung ya. Mikrotik yang di Bandung itu sama, tapi kebalikannya ya. Kita coba tambahkan local address ya. Local address yang ada di Bandung itu sama ya, menggunakan local address internet yang sudah di-set di Ether 1 di Mikrotik Bandung, itu
192.168.1.36. Kemudian remote address-nya menggunakan remote address yang ada di Jakarta, 192.168.1.37. Oke, jadi kebalikannya ya. Kita coba cek lagi nih. Oke, ini 137, ini 136. Kemudian ini 136, ini 137. Oke, di apply, kemudian di oke. Nah, selanjutnya kita tambahkan supaya mikrotik Jakarta dan mikrotik Bandung ya, bisa saling berkomunikasi, harus kita arahkan ya. Harus kita arahkan menggunakan teknik routing gitu. Jadi IP tunnel itu harus disetting di masing-masing routing ya, di masing-masing routing yang ada di mikrotik gitu. Nah, contohnya misalkan di sini di Jakarta itu kita tambahkannya di root ya. Nah, kita buat static root ya. Kita buat static root. Nah, caranya kita tambahkan di sini. Nah, ini destination address-nya ini yang di Jakarta ya. Destination address Jakarta itu menggunakan network lokal yang sudah di-set di Bandung gitu ya. Contoh misalkan ini yang di Jakarta, kita tambahkan networknya 11.11.11.0/24. Nah, gateway-nya menggunakan gateway IP tunnel yang ada di Bandung, berarti 172.12.12.2. Nah, kalau sudah seperti ini kita coba apply ya, apply, kemudian oke. Nah, selanjutnya di IP roots yang ada di Bandung itu kebalikannya berarti. IP root yang ada di Bandung itu adalah menggunakan IP atau network lokal yang ada di Jakarta, atau network LAN ya yang ada di Jakarta. Berarti 10.10.10.0/24. Gateway-nya menggunakan gateway IP tunnel yang ada di Jakarta ya, berarti yang 172.12.12.1. Play, kemudian oke. Oke, nanti kita tunggu dulu beberapa saat ya, supaya tunnelingnya itu terkoneksi ya, atau routingnya itu terkoneksi ke masing-masing interface. Nah, ini di Bandung nih ya. Berarti ini immediate gateway-nya sudah terkoneksi ke IP tunnel ya, IP tunnel Bandung. Kemudian untuk di sini kita cek lagi rootnya, IP root, cek di sini. Nah, IP tunnel Jakarta. Oke. Sebenarnya ini kebalikannya ya. Jadi IP tunnel Jakarta ini akan menghubungkan ke IP tunnel Bandung. Nah, kalau sudah seperti ini berarti konfigurasinya harusnya sudah selesai. Nah, cara pengujiannya kita coba pengujiannya itu menggunakan ping aja ya berarti ya. Ping misalkan antar IP lokal. Nah, kita coba ya. Antar IP lokal ini apply dulu. Oke. Kemudian ini close dulu, close. Nah, kita coba koneksinya antar IP lokal ya. Nah, ini kan IP lokal yang ada di IP addresses. Nah, kita coba bukanya yang addresses aja ya supaya enggak bingung untuk IP-nya. Nah, ini IP addresses untuk mikrotik Jakarta ya, 10.10.10.1 dan beda segmen dengan IP
harddisk lokal yang ada di Bandung 11.11.11.1. Oke, kita coba ping dari Jakarta ke Bandung nih. Ping ke IP lokal Jakarta 11.11.11.1. Oke. Oke, sudah terhubung. Kita coba kebalikannya nih. Dari Mikrotik Bandung ping ke lokal atau LAN yang ada di Jakarta 1.10.10.10.1. Oke, sudah selesai. Kita coba ping antar IP tunnel 12.12.1. Oke. Dan juga di Jakarta ping antar IP tunnel 12.12.2. Oke, berarti ini sudah selesai ya konfigurasinya. Nah, berarti untuk tunneling kesimpulannya seperti itu ya. Jadi supaya antar mikrotik yang memang berbeda segmen IP atau misalkan mikrotik tersebut berbeda lokasi ya, dan kalau misalkan kita mau menghubungkan antar dua mikrotik tersebut dengan melalui jalur yang aman ya, kita coba pakai jalur tunneling ya. Jalur tunneling sehingga pengiriman pesan atau pengiriman paket di internet itu akan selalu aman ya, karena kan jalurnya itu terisolasi dari jalur publik gitu. Nah, seperti itu mungkin ya teman-teman untuk praktek tunneling sekarang. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, silakan ditanyakan aja di kolom chat atau kolom komentar. Nanti kalau misalkan ada waktu, nanti saya coba balas satu persatu ya untuk pertanyaan tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat praktek kali ini ya, dan silakan kalian implementasi dan lebih explore untuk tunneling ya, karena memang masih banyak jenis tunneling yang perlu kita explore gitu ya. Mudah-mudahan di video pembelajaran berikutnya saya akan update ya untuk jenis-jenis tunneling yang lainnya gitu. Oke, mungkin seperti itu aja untuk materi hari ini. Terima kasih. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.